Perkenalkan, saya Adi Rianto Syaputra. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Bengkulu tahun 2022. Pada pelaksanaan UKIN kali ini, saya mengajarkan materi sistem pencernaan manusia, submateri organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL di kelas 11 MIA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih ya. Pada kali ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi ya, dengan Bapak sendiri. Kemudian untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai sistem pencernaan makanan ya. Tepatnya itu organ yang terlibat pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum pelajaran kita mulai, mohon jika ada sampah yang masih ada di bawah mejanya, silakan dipilih dulu ya. Biar kelas kita rapi, biar belajarnya pun juga enak nantinya. Sudah rapi semua ya? Oke, sebelum kita mulai, ketua kelas boleh keras dibantu untuk disiapkan. Siap, set, kedua, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek kehadirannya dulu ya. Anissa Nur Fatimah. Oke. Aris. Hadir. Afian Dwi Paulina. Cindy Kartika Sari. Di sakit ya. Dike. Hadir. Dwi Yuliana. Hadir. Ani Nur Latifah. Hadir. Hidayatul Marfuah. Hadir. Koni. Hadir. Putri Elawati. Rival. Rindu. Hadir. Syifa. Hadir. Yardi. Oke, Pak. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas materi itu mengenai zat ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Masih ingat ya? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, kira-kira dari materi kita kemarin ya, bagaimanakah bahan makanan yang kita makan itu bisa dicerna dan diserap oleh tubuh? Ada yang tahu? Ya, boleh silakan Bu. Karena adanya organ pencernaan makanan. Oh iya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Makanan bisa dicerna dan diserap oleh tubuh itu karena adanya organ pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya, organnya kira-kira ada yang tahu nggak makanan dicerna sampai diserap itu? Iya, boleh silakan Bu. Seperti lambung untuk mencerna makanan, Ya. dan usus untuk menyerap makanan. Oh iya, terima kasih ya, ya. Pertama dulu nih. Ada lambung tadi untuk mencerna makanan,
selain lambung ada mulut ya. Pencernaan di sana ada kimiawi dan mekanik. Kemudian usus juga disebutkan oleh temannya tadi untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Begitu sempurna Allah menciptakan organ yang berada di dalam tubuh kita ini, khususnya pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah terhadap baiknya sistem pencernaan dalam tubuh kita? Iya, boleh silakan Iza. Dengan memakan makanan yang baik lagi halal untuk tubuh. Iya, dengan memakan makanan yang baik dan halal bagi tubuh. Terima kasih ya Iza, tepuk tangan untuk teman-teman. Dari tadi ya, berarti nanti sesuai dengan materi kita kali ini ya, ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Nah, ini ada 3 indikator yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, nanti Anda dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan makanan manusia. Yang kedua, nanti Anda diharapkan dapat merinci proses pencernaan yang berlangsung dalam tubuh kita, ya. Dan yang terakhir, nanti Anda bisa diharapkan untuk mendiskusikan penyakit-penyakit ya atau gangguan pada sistem pencernaan makanan manusia ya. Kemudian pada pertemuan kali ini seperti biasa kita menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nanti Anda semuanya Bapak akan lihatkan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan nanti tentukan rumusan masalah dan kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Pada akhirnya nanti kita akan di depan ya, kamu akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman sekelompok kamu ya. Bapak juga akan melakukan penilaian secara pribadi ya, kerja kelompok dan sebagainya. Nah, silahkan perhatikan dulu video pada materi kita kali ini. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buka cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rectum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amidum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esophagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esophagus.
Di dalam esofagus terdapat epiglottis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung disebut kardia. Bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus. Bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjot usus atau villi yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau laktea, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Oke, itu dia tadi ya, panduan video mengenai organ yang terdapat pada sistem pencernaan makanan manusia ya. Nah, dari tampilan video tadi ada enggak yang memberikan tanggapan? Saya. Ya, boleh silakan. Jadi bagaimana struktur dari fungsi masing-masing alat pada sistem pencernaan makanan, Pak? Iya, struktur dan masing-masing fungsi ya pada alat sistem pencernaan manusia. Oke, terima kasih. Pada yang lain? Ya, boleh silakan ya. Apa saja penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan makanan?
Oke, ada apa saja kira-kira penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang telah kamu kemukakan tadi, kita akan coba diskusi kira-kira jawabannya apa. Ya, Bapak telah siapkan LKPD sebagai panduan bagi kamu untuk menyelesaikan kasus yang telah kamu pilih sesuai dengan video yang Bapak tampilkan tadi. Nah, silakan duduknya per kelompok, ya, kelompok yang sudah Bapak bagi, ya. Kelompok 1, silakan duduk di kelompoknya. Tas, ya, tas ada salinan. Dan itu oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Balik. Nah, oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil KPD dan mengajar pelajaran materi kita kali ini. Ini bahan ajar tidak sih? Ya, KPD. Ini bahan ajar ya. Iya. Sudah dapat semuanya? Sudah? Nah, ini LKPD seperti biasa ya. Namun perhatiannya dulu, ya seperti biasa Bapak akan coba jelaskan sedikit mengenai diskusi kamu menggunakan LKPD mengenai organ pada sistem pencernaan manusia. Ya, pada halaman 3. Ya, sebelumnya kamu jumpai sedikit materi, pengantar materi mengenai materi kita hari ini. Kemudian pada halaman keempat ini ya. Di sini dari video tampilan tadi rumusan masalahnya apa? Ya, sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh temannya. Kemudian untuk organisasi peserta didik sama dengan pertemuan sebelumnya, kamu telah bagi kelompok, kemudian tugas dari masing-masing teman kelompok apa? Ya. Dan nanti ini untuk memimpin penyelidikan individu, ya. Di sini pengamatan 1 itu rumusan masalah kamu, ya. Dan untuk analisis pemecahan masalah, nah itu solusi dari permasalahan yang kamu timbulkan, ya. Sebagai contoh, tadi teman-teman menyebutkan kira-kira apa saja struktur dan fungsi organ pencernaan manusia, Pak. Nah, silakan nanti kamu diskusikan kira-kira apa saja organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian permasalahan yang kedua tadi, kira-kira kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan apa saja, Pak. Dan itu juga akan kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu, ya, di analisis pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan diskusi. Setelah diskusi kita akan presentasi di depan, ya, presentasi di depan akan tampil beberapa kelompok dan kita simpulkan bersama materi kita pada pertemuan hari ini. Oke, paham semuanya? Oke, untuk nanti berdiskusi dengan teman kelompok, ada bahan ajar yang Bapak bagikan. Kemudian kamu juga bebas mencari di internet, di jurnal terkait dengan materi kita pada hari ini. Sekarang silakan diskusi dengan teman kelompok. Ya, sama semua. Ya. Dan yang kedua apa tadi? Mana? Ya.
Sudah siap semuanya? Siap. Oke, baik. Sekarang waktunya kita presentasi. Ya, kelompok siapa yang mau untuk presentasi pada hari ini? Ya, boleh. Ya, kelompok 4. Silakan berdepan kelompok 4. Nah, yang lain ketika temannya presentasi, kita semuanya menghadap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Berdasarkan yang kita bahas tadi, pertanyaan dari Fahri tentang struktur dan fungsi organ pencernaan manusia, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Fungsinya, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, esofagus berfungsi untuk membawa makanan dari tenggorokan ke lambung. Lambung berfungsi untuk menyerap zat dan balik tubuh. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi. Dan besar berfungsi untuk membawa sisa dari makanan yang dicerna. Rektum berfungsi untuk menerima dan menyimpan juga. Anus berfungsi menjadi jalan keluar ekspansi dari virus. Dan yang kedua, seperti pertanyaan yang diberikan oleh Ike, kelainan atau gangguan dalam organ pencernaan dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu diare. Diare merupakan gangguan yang disebabkan oleh infeksi pada kolon terjadi karena bakteri tertentu. Cara penanggulangannya yaitu meminum banyak air, makan makanan yang hambar, dan konsumsi probiotik. 2. Sembelit. Sembelit merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan frekuensi buang air besar menjadi berkurang. Terjadi jika yang masuk ke usus halus bergerak sangat lambat. Cara penanggulangannya yaitu banyak minum air putih dan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Yang ketiga, yang keempat organ usus, yang kelima bolong. Dan itu saja hasil diskusi kelompok kami. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya Fahri dari kelompok 2 ingin bertanya. Jadi di sana ada organ hati yang fungsi tersebut memperhatikan bapak. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bapak yang memfungsikan lemak? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu mencerna amilum menjadi komponen satu. 2. Mengubah emulsi lemak
penyakit atau kelainan yang terdapat pada pencernaan manusia. Kira-kira apa saja kelainan atau penyakit yang terdapat pada organ pencernaan manusia? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjelaskannya? Ayo, boleh. Organ pencernaan. Pertama ada jari, yang kedua ada konstipasi atau jari, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada appendicitis atau radang sindrom, yang kelima ada parotitis Oke, Bapak harap Anda sekalian paham dengan materi kita kali ini. Sekarang kita akan menguji ya pemahaman kamu dengan melaksanakan tes. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Dan KPD-nya serta bagian yang lain silakan dikumpulkan dan ditaruh di atas meja. Sekarang yang hanya ada di atas meja, buku yang lainnya yang mengganggu rasanya untuk proses cetakan ini mohon disimpan. Handphonenya juga. Oke, sudah dapat semuanya? Duduk agak sedikit kasih jarak. Iya. Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan ada yang ribut ya. Karena Bapak akan menguji sampai di mana pemahaman kamu terhadap materi kita pada kali ini. Handphonenya mohon disimpan terlebih dahulu, masukkan dalam tas. Ya. Sudah semuanya? Handphonenya sudah masuk dalam tas? Sudah. Handphonenya disimpan dulu. Ya. Ya, untuk kuis Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit ya. Sekarang silakan dikerjakan. Tolong jangan ada yang berikut ya.
Sudah siap? Silakan dikumpul. Ya, waktu kita juga sudah habis ya. Silakan dikumpul. Puter-puternya terus. Sudah kumpul semuanya? Silakan duduk kembali ke tempat asalnya. Iya. Oke, terima kasih atas kerjasama kamu pada hari ini. Mudah-mudahan semua materi yang kita pelajari hari ini paham semuanya. Kemudian untuk materi berikutnya ya, karena ini merupakan pertemuan terakhir kita, jadi untuk berikutnya silakan dipelajari kembali, persiapkan diri untuk ujian semester ganjil ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah.